Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Nur Rahman. Ayo belajar bersama dengan Pak Nur. Tetap semangat anak-anakku sekalian. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita selalu berharap tetap semangat. Tetap semangat. Jangan lemah di saat kita harus kuat. Baik, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku sekalian, pada video Bapak hari ini kita akan mempelajari tentang listrik dinamis, hukum Ohm. Di mana materi ini kita mempunyai tujuan, diharapkan kalian selama mempelajari video ini kalian bisa memahami hubungan antara kuat arus listrik, beda potensial atau tegangan, dengan hambatan listrik pada suatu rangkaian listrik. Nah, perlu kita ingat beberapa materi pelajaran yang sebelumnya yang pernah kita pelajari. Benda bermuatan listrik, saat itu kalian sudah paham bahwa benda bermuatan listrik itu adalah benda yang kandungan atomik proton maupun neutronnya tidak imbang. Aliran arus listrik di dalam kabel, atau sering kita kenal dengan aliran muatan positif, itu bisa terjadi apabila ada benda yang bermuatan positif dan negatif. Istilahnya ada benda yang terdapat perbedaan potensial. Contohnya dalam hal ini kita lihatkan dalam animasi adalah sebuah batu baterai. Supaya terjadi aliran elektron, maka pada benda baterai tadi harus dihubungkan dengan sebuah konduktor atau dengan kabel. Ini merupakan syarat adanya arus listrik. Besarnya aliran arus listrik dalam sebuah kabel tersebut dinyatakan dalam besaran fisika, yaitu kuat arus listrik. Kuat arus listrik didefinisikan bahwa banyaknya muatan yang mengalir pada kabel atau pada penghantar setiap detik. Secara matematis dirumuskan bahwa kuat arus listrik sama dengan jumlah muatan dibagi dengan waktu. I sama dengan Q per T. Hingga satuan dari kuat arus listrik adalah coulomb per sekon atau coulomb per detik, yang disebut dengan 1 ampere. Jadi 1 ampere itu didefinisikan sebagai muatan listrik sebesar 1 coulomb yang mengalir dalam sebuah penghantar selama 1 detik. Pengukuran besarnya kuat arus listrik bisa kita ukur dengan menggunakan alat yang bernama ampermeter. Ampermeter adalah alat yang digunakan untuk pengukuran arus listrik, di mana pemasangan ampermeter dalam sebuah rangkaian disusun secara seri atau tidak bercabang. Supaya terjadi aliran arus listrik, maka harus ada energi yang menggerakkan muatan tersebut. Energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan setiap satu muatan itu disebut dengan beda potensial atau tegangan. Dan secara matematis pula dirumuskan bahwa beda potensial sama dengan energi dibagi muatan. P sama dengan W per Q.
dengan satuan beda potensial adalah Joule per Coulomb yang disebut dengan 1 volt. Didefinisikan 1 volt adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan listrik sebesar 1 Coulomb. Untuk mengukur besarnya beda potensial bisa digunakan sebuah alat ukur yang bernama voltmeter. Pemasangan voltmeter dalam sebuah rangkaian disusun secara paralel. Salah seorang tokoh fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm pernah melakukan penelitian mengenai hubungan antara besarnya kuat arus listrik dengan besarnya beda potensial dalam sebuah penghantar. Nah, itu menjadi salah satu karya bagi Georg Simon Ohm dalam dunia keilmuan fisika, hingga dia ditetapkan sebagai penemu hukum Ohm, yaitu hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara kuat arus listrik dengan beda potensial. Perhatikan skema percobaan hukum Ohm berikut. Dibutuhkan beberapa peralatan, alat ukur tegangan dan alat ukur arus listrik, kemudian rangkaian yang terdiri dari beberapa buah baterai, lampu, dan saklar. Dalam percobaan hukum Ohm tersebut, variabel perubahnya adalah tegangan. Apabila sumber tegangannya 1 buah baterai, kemudian diukur nilai tegangan dan kuat arusnya, dicatat dalam sebuah tabel. Kemudian kita ganti kondisi berikutnya adalah dengan menambahkan baterai, maka dicatat lagi berapa nilai arus dan berapa nilai tegangannya. Dari hasil percobaan bisa kita lihat bahwa semakin tinggi nilai V, maka semakin tinggi pula nilai kuat arusnya. Dalam hal ini berarti antara kuat arus listrik dan tegangan memiliki hubungan berbanding lurus. Jika tegangannya dinaikkan, maka kuat arus juga ikut naik nilainya. Dari hasil percobaan tadi bisa kita lihat grafik P terhadap I-nya sebagai berikut. Perbandingan antara V dan I akan menghasilkan sebuah tetapan yang nanti disebut dengan besaran hambatan listrik. Hambatan listrik diberi simbol R atau istilah dari resistansi.
Sebagai kesimpulan dalam video ini, hubungan arus, tegangan, dan hambatan Bapak analogikan dengan ilustrasi sebagai berikut. Anggaplah ada 3 orang anak yang memiliki sifat masing-masing. Yang pertama kita beri nama arus. Dia ingin menggapai tujuan suksesnya. Anak kedua bernama tegangan, yang senantiasa mendorong, membantu temannya yang bernama arus. Dan yang ketiga bernama hambatan. Teman ini memiliki sifat selalu menghambat usaha-usaha yang dilakukan oleh arus. Diilustrasikan mereka bertiga sedang bermain di dalam sebuah terowongan. Arus ingin masuk ke dalam terowongan, namun celahnya sangat sempit. Supaya arus ini bisa maju dengan lancar, maka tegangan memberikan dorongan yang sangat besar. Namun jika hambatan memberikan penghambat yang sangat besar dengan cara menyempitkan lubang tersebut, maka akan memperkecil arus ini untuk bisa bergerak maju. Semakin besar hambatan yang dilakukan, maka semakin besar pula si tegangan dalam mencoba untuk mendorong temannya agar berhasil maju ke depan. Ini ilustrasi hubungan antara tegangan, hambatan, dan kuat arus. Jadi antara kuat arus dan tegangan saling mendukung, artinya berbanding lurus. Antara hambatan dan kuat arus berbanding terbalik. Semakin besar hambatan yang dilakukan oleh si hambatan, maka kuat arusnya makin kecil. Namun antara hambatan dan tegangan berbanding lurus. Semakin besar hambatannya, maka semakin besar pula tegangan yang dilakukan untuk mendorong kuat arus listrik. Dari ilustrasi ini, anak-anakku sekalian, bisa kita ambil sebuah ibroh, sebuah manfaat, ya, pelajaran adab dalam kita bermasyarakat. Kita hendaknya saling bantu-membantu dalam sebuah kemaslahatan. Jangan kita menjadi orang yang menghambat orang lain untuk maju. Jadilah kita sebagai tegangan yang bisa mendorong orang lain untuk terus maju ke depan. Nah, anak-anakku sekalian, cukup untuk video pembelajaran hari ini. Untuk video berikutnya, kita akan mempelajari tentang percobaan hukum Ohm ini kita lakukan secara virtual. Karena kondisi COVID-19, kita tidak memungkinkan untuk bisa tatap muka di dalam ruangan laboratorium. Maka untuk pertemuan berikutnya, silahkan kalian akses di Google Classroom kalian masing-masing dan klik link berikut ini. Lakukan percobaan virtual untuk hukum Ohm. Silahkan ikuti petunjuk-petunjuk yang ada di lembar kerjanya, kemudian ambil data, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.